setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menyerahkan tampuk kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, maka dengan itu resmilah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan tahun di mana Al-Hasan ibn Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tahun ini disebut dengan Amul Jamaah. Tahun Jamaah artinya di mana kaum muslimin bersatu kembali, kaum muslimin kembali, tidak ada lagi pertikaian, ya. Tidak ada kelompok A, kelompok B, sudah tidak ada lagi. Menjadi satu semuanya, bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita ingin melihat, sebelum kita melanjutkan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ingin melihat terlebih dahulu di sini pembahasan yang pertama, yaitu selayang pandang tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Siapa sebenarnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? Terlebih lagi, siapa sebenarnya Bani Umayyah? Karena setelah diserahkannya tampuk kepemimpinan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dimulailah apa yang dikenal dengan daulah atau bahasa lainnya kerajaan, di mana ini jadi kerajaan karena lantas kemudian secara turun-temurun itu tampuk kepemimpinan diserahkan kepada keluarga dari kalangan Bani Umayyah. Apa yang disebut dengan Bani Umayyah? Siapakah itu Bani Umayyah? Kita akan jelaskan juga insya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, nama beliau Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Abu Sufyan ini nama aslinya adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah. Jadi kakek yang kedua itu namanya Umayyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, bapaknya Muawiyah adalah Abu Sufyan, juga sahabat, nanti masuk Islam. Nama aslinya Sakhar bin Harb, berarti ini kakeknya namanya Harb. Lalu kemudian bin Umayyah. Jadi ini kakek yang kedua yang namanya Umayyah, yang kemudian nanti sukunya disebut dengan Bani Umayyah, disebutkan kepada kakeknya yang kedua ini. Bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nah, kalau sudah dengar Abdi Manaf kita langsung nyambung. Jadi bertemu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang namanya Abdu Manaf. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, ketemu nih, nasabnya ketemu. Bahwa mereka sama-sama dari Abdi Manaf. Dan dari sini ada hal yang menarik. Jadi nama suku itu orang Quraisy wallahu a'lam itu diambilkan dari kakek yang kedua. Maka tadi kalau Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Sakhar bin Harb. Harb ini kan kakek pertama berarti kan. Lalu kemudian bin Umayyah, maka baninya apa? Bani Umayyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, kakek pertamanya apa? Abdul Muttalib, kakek keduanya Hashim, maka sukunya Bani Hashim. Jadi Abdi Manaf ini punya beberapa anak laki-laki.
Di antaranya Al-Muttalib. Ini sukunya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini dari sini, Mutallibi. Lalu kemudian Hashim. Al-Hashim ini jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Plus juga jalurnya Ali. Betul nggak? Hashim ini juga jalur nasabnya Ali bin Abi Thalib bukan? Ali bin Abi Thalib Bani Hashim bukan? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jelas ya? Ini biar, karena nanti biar kita faham ini. Dan ini salah satu kesulitannya belajar sirah. Yang ngafalin nasabnya orang, nasab kita sendiri nggak hafal. Nasab kita sendiri nggak hafal ini nasab ini, tapi ini nasab ini. Jadi Hashim, Muttalib, Hashim, kemudian Naufal. Ada yang namanya Naufal. Nanti kemudian ada yang namanya nanti Abdu Syams. Nah ini yang dari Abdu Syams ini nanti ke bawah ada Umayyah. Jadi namanya orang dulu ini hambanya matahari ya. Kalau sekarang sudah nggak boleh ini pakai nama begini, haram, ijma'. Sebagaimana Al-Imam Ibn Hazm katakan dalam kitab Maratibul Ijma', haram menamai seseorang dengan hamba yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abdu Syams nanti punya anak 3. Ada Robi'ah. Nah, Robi'ah ini nanti jadi akarnya Hindun. Ibunya siapa? Hindun ibunya siapa? Ibunya Muawiyah. Istrinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu nikah dengan wanita yang sama-sama dari Abdu Syams. Sama-sama dari Abdu Syams, tapi bukan orang Bani Umayyah. Jadi saudaraan dengan Bani Umayyah, itu Bani Robi'ah. Nanti Umayyah jadi Abdu Syams punya anak Umayyah. Umayyah punya anak 3, ada 4. Ada Harb. Nah, Harb ini kakeknya Muawiyah, bapaknya Abu Sufyan, Harb. Lalu kemudian ada Al-As. Ini nanti ada Khalid, Sa'id bin Khalid Ibn Al-As. Tapi bukan Khalid bin Walid, lain lagi. Jadi orang zaman dulu namanya sama-sama jadi susah kita memahaminya. Lalu kemudian ada Abul As. Abul As nanti punya 2 cabang. Ada Al-Hakam. Al-Hakam punya anak Marwan. Udah mulai ada teringat nama seseorang, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah, tapi bukan dari jalurnya Harb, tapi dari jalurnya Abul As. Marwan bin Hakam nanti menjadi salah satu amir Madinah dari Bani Umayyah, gubernur Madinah. Bani Umayyah dia, tapi bukan dari jalurnya Harb. Jadi di kakek yang kedua, kan tadi gitu katakan. Itu Marwan bin Hakam. Lalu kemudian Abul As punya anak lagi namanya Affan. Affan punya anak namanya Sudah ingat? Di sini sudah ingat? Utsman bin Affan. Itu juga dari Bani Umayyah, tapi dari jalurnya Abul As. Beda kakek pertamanya. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi jangan kira orang belajar sirah itu mudah ya. Ini ya, ya termasuk kesulitannya nih, ngapalin nama orang. Ngapalin nama orang, Insya Allah ya. Nama kakek kita ndak hafal, suruh ngapalin nama kakek orang. Jadi jelas mengapa sahabat Utsman bin Affan disebut juga dari Bani Umayyah, tapi beda kakek pertamanya dengan sahabat Muawiyah. Kalau Muawiyah dari jalurnya Harb, kalau sahabat Utsman bin Affan dari jalurnya Abul As. Tapi sama-sama kakek keduanya Umayyah. Nah, ini terkait dengan hal ini nanti juga istrinya. Nah, ini penting nih. Istrinya Abu Lahab, pamannya Nabi,